Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Shalom. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kami Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini oleh kasih dan karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami mau beribadah. Kau berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa. Tuhan yang melalui setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ampuni Tuhan segala kelebihan dan kekurangan kami Tuhan. Ampuni Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau baca ayat hafalan kita di dalam Efesus 5 ayat 14. Hitungan ketiga kita mau mulai baca bersama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini, karena kami dan kita semua yakin bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadiratmu
Masih diberkati saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau sambut Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja kita. Haleluya. Amin. Kita mau bersorak-sorak lagi. Amin, puji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan Allah dahsyat. Haleluya. Kita mau bersorak lebih lagi. Haleluya. Sampai
Kita mau angkat persembahan kita dan kita berdoa. Haleluya Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa korban persembahan kami ya Yesus. Layakkan tangan kami Tuhan. Biarlah kami dapat memberikannya dengan hati yang tulus. Dan biarlah untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Dan kiranya Kau berkati Tuhan persembahan kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Persembahan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dipermuliakanlah nama-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada pagi hari yang indah ini kami masih diperkenankan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan, memuji memuliakan Engkau Tuhan. Jaga hati kami Tuhan, agar kami tetap setia di hadapan Engkau. Pimpin tuntun kami Tuhan, agar kami sejalan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkata-katalah lewat hamba-Mu Tuhan. Sampaikanlah apa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Kau siapkan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang selalu menyertainya Tuhan. Beri hikmat akal budi daripada-Mu Tuhan. Bukakan pewahyuan baginya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom, selamat pagi semua. Puji Tuhan. Kita ada di minggu terakhir di tahun 2020. Mari di hadapan kita ada tahun yang baru, di situasi yang tidak menyenangkan, seluruh dunia mengalami masalah yang begitu serius. Tetapi mari, seperti firman Allah berkata, perjalanan kita bukan hanya karena melihat, tetapi karena percaya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Filipi pasal yang ke-1. Filipi pasal yang ke-1, kita akan baca ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca bergantian, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Filipi 1 ayat 27 sampai 29. Hanya hendaklah hidup berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada pernyataan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan belajar dengan tema hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Itu moto pelayanan dari Rasul Paulus sebagai rasul yang dipanggil terakhir di zaman Perjanjian Baru. Dia memiliki kerja yang paling dinamis. Karena apa? Karena pimpinan Roh Kudus. Dan dia memiliki keteladanan yang begitu mengguncangkan dunia Kristenan, apalagi keyahudian. Sebab Paulus berjuang di tengah penginjilan
Tetapi saudara, Paulus tidak pernah digentarkan sedikit pun. Karena itu dia diizinkan Tuhan menjadi rasul yang paling banyak menjelajah. Bukan hanya pulau, tetapi bangsa-bangsa. Bahkan kerinduannya pun sampai titik darah terakhir. Dia ingin memenangkan orang, manusia yang belum di dalam Kristus. Sehingga itulah sebabnya dia memiliki satu moto dalam pelayanan. Kalau aku tidak menjumpai kamu, aku mendengar kamu. Tapi kalau aku menjumpai kamu, aku bisa melihat perjuangan rohani yang begitu luar biasa. Saudara, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, dikatakan hanya, kata hanya ini saudara, setelah Paulus punya sebuah, kalau sekarang guru katakan dia kurikulum di dalam menginjil. Dia punya target, dia punya tujuan yang begitu sangat-sangat dihargai oleh Tuhan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya memberitakan, tetapi dia juga ingin mencicipi. Sebab kenapa? Sebab keselamatan itu adalah buah yang nyata. Kekristenan itu tidak boleh dipisahkan dari hasil di mana Kristus menguasai kita sebagai orang Kristen, sebagai manusia yang punya roh, punya jiwa, punya tubuh, diberi talenta, diberi karunia, diberikan kepercayaan, punya pekerjaan-pekerjaan yang hebat di bumi ini. Sebab dunia ini diciptakan untuk manusia dan perintahnya taklukkan, kuasai bumi, bahwa bumi ini jadi lebih baik lagi. Bagaimana bisa jadi lebih baik? Kristus mati buat dosa manusia, dan Paulus dia harus beritakan berita yang buat jadi manusia lebih baik. Tidak ada berita di dunia yang bikin manusia jadi lebih baik kecuali berita Injil Kristus Yesus. Makanya dia katakan hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kenapa? Orang yang hidup di dalam Injil Kristus, ayat yang ke-27 dikatakan, kamu akan teguh berdiri dalam sangkot. Orang yang hidup dalam Injil Kristus Yesus bukan sekedar hanya iklan yang hanya bersuara, tetapi kekristenan bisa mengiklankan Kristus. Kenapa? Karena pengiklan itu yang bersuara itu menghasilkan produk Injil Kristus. Ada apa? Teguh di dalam satu roh. Artinya apa? Rohani seseorang itu dibikin Tuhan kokoh, dibikin Tuhan kuat. Maka Tuhan pernah mengatakan satu perumpamaan bahwa rumah yang kokoh dibangun di atas batu itu bukan teori, kata Tuhan. Manusia yang punya kerohanian yang kuat ini diuji oleh dunia ini dengan kesulitan, sakit, penderitaan, dicurangi, dimiskinkan, dibuat orang mungkin tidak seperti orang. Tapi orang yang memiliki Injil Kristus Yesus berkata, engkau tidak akan menghasilkan hal yang mengecewakan. Itu sebab Paulus pernah berkata, pengharapan di dalam Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah pribadi yang menjadi firman, firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging, supaya manusia bisa melakukannya. Rasul Yohanes pernah berkata, dia katakan firman itu membuat manusia bisa meraba, firman itu membuat manusia bisa menikmati, bisa mencicipi, bisa menghasilkan sesuatu yang begitu hebat dan dahsyat. Itu sebabnya saudara, dunia ini ada di bawah pengaruh Tuhan, tetapi dunia ini
ada berbagai macam banyak kesulitan persoalan. Itu sebab Rasul Yakobus dia katakan, pencobaan yang kamu alami buatlah kamu bahagia. Ini aneh. Kenapa buat bahagia? Sebab ada Kristus dalam diri kita. Ada Injil Kristus dalam diri kita. Ketika nyanyi lagu terakhir tadi, ini lagu biasa dibawa kematian sampai akhir menutup mata. Lagu ini kemarin saya dengar live. Teman sekamar saya, kakak kelas saya, mengakhiri pertandingan dengan iman. Saya lihat tidak ada kuasa membendung air mata. Sebagai sahabat, saya terakhir ketemu rapat di Bogor. Dia pimpinan pusat multimedia GPDI di Indonesia. Orang tak banyak bicara, semua teman ngomong. Kenangannya dia nggak banyak ngomong, tetapi dia banyak berkarya buat GPDI. Dia lakukan multimedia di GPDI, seluruh kegiatan pusatnya beritakan. Tapi Tuhan punya rencana. Lagu kemarin saya lihat hari ini dibawakan sampai akhir menutup mata, tetap setia kepada Tuhan. Kita ingin setia, tapi untuk kita setia, Tuhan katakan berusahalah menyenangkan. Kita bisa nyanyi dengan mudah pagi hari ini, tapi untuk membuktikan tetap setia, setiap pribadi akan berjuang melewati ketidakmudahan di dalam dunia ini. Itu sebab ada iman yang diberikan. Kenapa ada iman? Sebab iman inilah satu-satunya yang diberikan Tuhan, membuat keselamatan kita ini terjaga dengan baik. Tidak ada yang diberikan kepada Tuhan untuk menjaga keselamatan kecuali satu, iman. Makanya nanti kita akan lihat, tanpa iman tidak, orang Kristen yang akan berkenan pada Tuhan. Tapi dengan iman, orang Kristen menghadapi semua macam kondisi di bumi. Dan dikatakan iman itu mengalahkan dunia ini dengan segala macam kesulitan luar biasa. Dan hari-hari ini kita mengawali masa-masa yang sukar, yang kita payung katakan meterai demi meterai dibuka. Sangkakala pun nanti akan dibuka, cawan-cawan akan dibuka, semuanya yang ditulis kitab Wahyu, saudara. Ada jemaat di tempat ini yang pernah berkata, aku baca kitab Wahyu ngeri, aku baca kitab Wahyu isinya aduh meresahkan. Tapi untuk itu Allah beri kita iman. Iman membuat kita membaca kitab Wahyu. Paulus berkata, kamu akan berkata, amin, ya Tuhan, jadilah seperti yang Engkau mau. Alkitab memberi kita semua jawaban yang hari ini kita cari. Alkitab memberi dengan sempurna kegelisahan pertanyaan batin kita. Rasio kita yang mencari kesukaran jawaban apa yang hari ini manusia mungkin coba peras semua ilmunya, bagaimana jalan keluarnya. Alkitab sudah diberikan, dan itu diberikan kepada orang yang percaya. Di situ Tuhan berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, dan ini akan membawa kamu ke Bapa di surga. Ada begitu jawaban yang luar biasa di dalam hidup ini. Ketika bencana terjadi, bukan cita-cita lagi yang dibicarakan orang, bukan lagi apa yang dia inginkan dalam hidup ini. Ketika kesukaan
untuk apa kamu hidup di dalam dunia ini? Alkitab membicarakan begitu luar biasa. Aku hidup di dalam dunia ini. Allah ketika masih aman, Allah masih biar, Allah masih hidup, manusia meraih cita-cita begitu luar biasa. Manusia bisa sekolah, bisa bekerja, bisa membangun, bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi bumi juga ditetapkan oleh Tuhan. Aku akan datang kembali. Istilah kiamat. Sebelum aku datang kembali, ada masa yang sukar akan terjadi di bumi ini. Kita paling berkata, orang-orang bersembunyi ketika bencana terdatang. Maka dia berkata, biarlah menimpa kami dan kami mati. Karena begitu ngerinya bumi ini akan terjadi dengan banyak hal. Tetapi kita bersyukur punya Yesus. Yesus memberikan iman dalam hidup kita. Sehingga iman itu mau didefinisikan apa? Iman itu hanya didefinisikan oleh Rasul Paulus dengan sekecil definisi yang paling pendek. Karena paling yang jelas adalah apa? Karena iman ini akan mengarungi dunia, membuat iman itu. Tuhan berkata, aku datang ke dunia nggak cari apa-apa. Aku cari manusia yang masih mau beriman kepada Tuhan. Makanya Yesus sebelum naik, belum mati, sebelum naik ke surga, dia katakan, apa yang aku cari nanti setelah aku selesai dengan tugasku? Dia hanya berkata, aku mau mencari iman di dalam hidup anak Tuhan. Itu sebab Paulus hanya satu moto waktu dia hidup. Dia terus beritakan Injil dan dia terus sampaikan, hidupmu harus berpadanan dengan Injil supaya iman kuat. Yang kedua, setelah kita berdiri teguh, dikatakan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sehati sejiwa berjuang apa saudara? Untuk iman. Berjuang iman diberikan. Makanya orang benar akan hidup oleh imannya. Imannya bagaimana? Dari iman kepada iman. Iman yang diberikan kepada Tuhan punya kekuatan walaupun memandang banyak kesulitan. Tapi target yang dijalankan adalah iman lagi. Iman yang bagaimana? Iman yang melihat manusia di bumi ini perlu Yesus. Iman yang dikatakan bahwa manusia yang hanya dicipta punya kekekalan, dan dicipta kekekalan itu pun ditetapkan ada dua kekekalan. Kekekalan di langit baru, bumi yang baru, atau kekekalan yang diumpamakan oleh Yesus. Dikatakan di sana api yang tidak terpadamkan. Ada ulat-ulat memakan bangkai, yang siang malam. Itu satu bahasa yang Tuhan katakan, manusia jangan sepelekan hidup di bumi ini. Kesenangan bisa membuat kita lupa akan keselamatan. Kenikmatan bisa membuat kita lupa akan pentingnya keselamatan. Tapi penderitaan menyadarkan kita kenikmatan, keinginan tidak bisa dibandingkan dengan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan sehati sejiwa. Orang yang berpadanan dengan Injil dalam hidupnya ini, saudara, akan berjuang iman yang berterima kasih pada Tuhan, mencapai iman yang Tuhan tetapkan. Apa iman yang ditetapkan Tuhan? Manusia. Ya. Perjuangan kekristenan di bumi ini adalah apa? Mengasihi sesamamu, kata Tuhan. Maka itu diadakan hukum utama. Hukum yang pertama, mengasihi Tuhan yang memberikan iman, keselamatan, fasilitas untuk hidup kekal. Tapi yang kedua, Tuhan beri
engkau mengasihi keselamatan yang diberikan kepadamu. Mengasihi diri kita itu mengasihi apa? Mengasihi kasih Allah yang dianugerahkan, sehingga aku yang dulu binasa, aku selamat. Aku yang dulu jahat, aku selamat. Aku yang dulu menurut potongan manusia adalah mengerikan, tapi anugerah aku diselamatkan. Mengasihi seperti dirimu yang diselamatkan, mengasihi seperti dirimu yang diampuni. Kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum yang terutama yang Tuhan katakan. Itu sebab hari ini gereja diizinkan Tuhan mau hidup di dalam dunia, bukan sekedar sebagai member klub gereja. Ya, pokoknya dapat fasilitas gereja. Ya, pentingnya gereja adalah kita orang-orang Kristen, kita mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita itu membuat hal yang hebat. Ayat yang ke-28. Waktu kita melakukan dua ini, kita rohani kita kuat, sehingga kita memiliki iman yang punya kerja iman hebat. Maka 28 dikatakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Tuhan. Saudara, tanda keselamatan. Kita diselamatkan karena anugerah, tetapi tanda keselamatan itu menjadi nyata real dalam hidup kita. Apa sih tanda terima anugerah? Rohanimu kuat dalam Tuhan. Orang menerima anugerah diproses Tuhan dalam hidup ini. Jadi orang Kristen yang terima anugerah Tuhan, rohanimu jadi kuat, rohanimu beriman, dan iman akan melangkah kepada iman. Apa target iman kepada iman? Mengasihi sesamamu manusia. Dan Tuhan katakan itu tanda keselamatan yang datangnya dari Allah. Itu tanda. Tetapi bagi orang lain itu tanda kebinasaan. Kenapa? Gak enak mengasihi. Lebih baik dengan nikmat membenci orang. Lebih baik untuk kaya saya mencederai orang. Itu tanda binasa. Tapi tanda kekristenan ada tanda di mana keselamatan, yaitu rohani yang kuat membuat kita bisa mengasihi sesama. Sulit. Ya, karena itu Alkitab banyak katakan berjuanglah. Sebab kenapa itu kalau nggak dijuangkan nggak bisa? Kalau tidak diperjuangkan kita nggak bisa. Tapi dengan diperjuangkan, saudara akan melihat apakah bisa. Mungkin saudara lihat atlet-atlet yang begitu hebat. Ya toh, anak saya kesini ngomong, ini atlet ini tidak capek ya? Aduh, begitu dia lihat latihannya kayak begitu, kok gak capek-capek ya? Saya punya anak, waktu itu senang badminton, ikut badminton di GOR, saudara. Sebangat 45, beliin raket ya, raket kelas 2 KW, udah kelas 1, udah kelas yang ini, KW saja untuk nambah. Lalu sepatu ya, ikut badminton. Dipikir kalau kemarin ikut klub badminton langsung badminton nampel saya. Kan suruh keliling lapangan 8 kali saya. Mau aku tidak nampel-nampel, cuma suruh lari. Habis itu suruh maju mundur begini begitu. Yang lainnya sudah bertahun-tahun lari. Ya kan? Baru sekarang ingin melihat, aduh enak juara Olimpiade, dapat zaman Susi Susanti 1 miliar. Senang. Orang melihat, aduh enak, luar biasa. Tapi penggemblengannya tidak mengenakan sama sekali. Ya. Tidak membuat dia enak. Kenapa? Karena memang harus perjuangan luar biasa. Visi ini demikian. Dia senang nonton. Begitu dia alami, dia ikut 1 bulan.
Saya ngomong bagus, tambah kurus. Ya kan? Tapi capek, Mbak enak, pegel semua. Wah enak, seperti dikebuki rasanya. Saudara, di pertandingan yang di dunia ini saja, tidak mudah orang mencapai sasarannya kita. Untuk juara Olimpiade cuma satu. Yang ikuti berapa? Atletnya itu jutaan. Tetapi dieliminasi dari tingkat sampai pertandingan sampai di kualifikasi, dihitung nilainya dari sekian negara. Hanya juaranya satu, medali emas. Perjuangannya hebat, hasil yang dicapai, dia katakan, sedang keselamatan daripada Tuhan itu melebihi atlet-atlet rohani, atlet-atlet dunia. Ada kesukaran yang luar biasa. Saudara difitnah, saudara mengalami masalah, belum lagi epidemi ini. Banyak dari tempat kita yang harus keluar dari pekerjaan yang tidak mudah, sebab yang punya pekerjaan sendiri tidak bisa menggaji yang bekerja. Ada kesaksian anak Tuhan. Anaknya katakan, aduh dulu biasa ini, sekarang nggak biasa lagi. Semua mengalami hal-hal yang luar biasa. Inilah hidup di dalam dunia ini. Orang kata berputar, tapi Yesus saja berkata, berjuanglah dengan iman. Sehingga dikatakan, itu tanda apa? Itu tanda keselamatan. Kekristenan itu bukan sekedar pokoknya kamu sudah Kristen selamat. Itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab ketika menjadi Kristen itu memproses orang yang mengaku Kristen untuk apa? Untuk mempunyai rohani yang kuat, untuk beriman, dan sekarang iman akan bergerak kepada iman. Sehingga Tuhan berkata, itu tanda keselamatan. Tapi bagi orang lain binasa. Ya enak kalau model agama kayak begitu. Kenapa? Sakit diampuni, balas kejahatan suruh balas baik. Itu pun orang Kristen tidak bisa lakukan, saudara, tanpa saudara beriman, tanpa saudara punya kerohanian yang kuat. Tidak mungkin orang Kristen mau melakukan yang jahat balas dengan baik. Tidak mungkin. Tapi tanda kekristenan itu berohani. Dia beriman sungguh-sungguh, maka dia berpadanan dengan Injil. Maka seperti kata Injil, pasti itu yang dilakukan. Maka di sana nanti ayat 29 coba ditampilkan. Paulus berkata demikian. Filipi 1, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi melainkan juga untuk menderita untuk Kristus. Berpadanan dengan Injil. Kenapa? Karena ada gaya hidup yang salah, yang selama ini dalam dosa, dan itu hanya dibaharui oleh Injil. Alkitab tidak pernah mau, bukan sekedar ya terserah kamu, ya kamu nggak jalani nggak apa-apa. Tapi Alkitab terus bersuara kebenaran ini. Hari ini Alkitab digoncangkan dengan banyak hal. Ya saudara, pernah Alkitab digoncangkan oleh orang-orang dari dalam, orang dari luar apalagi. Tapi umat Tuhan tidak pernah disuruh membela Alkitab itu kan. Sebab kenapa? Perjuangan kita bukan itu. Allah kita adalah Allah yang benar dan mengizinkan yang benar ini kadang diejek manusia. Mengizinkan yang benar ini mungkin dianiaya manusia, diremehkan manusia, dihina manusia. Seperti Yesus sendiri, dia datang sebagai manusia. Sudah, dia menerima semua yang jahat dari manusia, melebihi kita, saudara. Tidak ada yang menerima yang lebih menderita daripada Yesus. Yesus sudah alami semua penderitaan yang berat di bumi ini. Maka itu dia bisa berkata kepada manusia, aku yang adalah Tuhan, sudah datang, sudah menderita, sudah memberi teladan. Hari ini ku berikan jalan kehidupan. Apa itu jalan kehidupan?
turutilah perintah-perintah. Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang membawa hidup di dalam segala kelimpahan. Apa hidup dalam segala limpahan? Hidup yang seperti firman Tuhan. Itu kelimpahan. Bukan arti kelimpahan yang lain. Kelimpahan yang lain itu boleh ada, boleh tidak. Orang itu boleh kaya, boleh tidak, kata Tuhan. Orang itu boleh sehat selalu, juga boleh sakit, saudara. Tetapi ada satu yang penting, adalah kehidupan dalam kelimpahan. Walaupun kamu kaya, tetap menurut firman. Walaupun kamu tidak kaya, tetap menurut firman. Walaupun kamu sehat, tetap menurut firman. Walaupun kamu sakit, kamu tetap menurut firman. Kenapa? Karena firman itu membuat kita hidup dengan kelimpahan. Firman membuat kita hidup di dalam segala kelimpahan yang begitu berharga. Itu sebabnya Paulus berkata, hendaknya kamu berpadanan. Kita akan belah kata padanan ini. Apa sih arti kata berpadanan dengan Injil Kristus? Ayat itu punya arti dua. Berpadanan itu arti yang pertama, menjadi seperti Injil Kristus. Paulus katakan, hendaknya hidupmu di dunia ini 80 tahun. Di sini yang ada yang 80 tahun lebih, puji Tuhan. Ada yang 70 tahun lebih, ada yang 60 tahun lebih. Orang dunia katakan kalau sudah lewat umur 60 itu artinya sudah menikmati hidup di dalam dunia. Tapi orang menikmati hidup itu adalah kita hidup di dalam Kristus Yesus. Itu sudah menikmati hidup yang sesungguhnya. Saudara, menjadi seperti Kristus. Artinya apa? Berpadanan seperti Injil, menjadi seperti Kristus. Apa yang akan dicapai? Sasaran apa? Kata menjadi seperti Injil Kristus. Paulus tuliskan begini. Mari kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan begini, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Berpadanan dengan Injil Kristus, menjadi sama seperti Injil Kristus. Paulus kasih kata-kata apa itu? Supaya kami berkenan kepada Kristus. Dalam dunia ini kami tabah. Kenapa kata tabah? Kami benar tapi kami disalahkan. Kami memberitakan kebenaran tapi kami disiksa. Kami punya kekayaan tapi kekayaan kami diambil. Kami punya hal yang untuk dinikmati tapi dirampas. Maka dikatakan kami tabah. Berpadanan dengan Injil Kristus. Paulus katakan, kenapa? Karena kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Ada apa kok harus hidup berkenan? 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Agama itu ajarkan dua ini, baik atau jahat. Tapi Kristus ajarkan apa? Kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu lebih dari ada baik dan jahat. Kenapa? Karena orang berkata kebenaran itu jahat. Orang berkata baik, tetapi kebenaran berkata itu jahat. Jadi dia punya
Makanya Tuhan yang menawarkan, mari semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kenapa manusia letih, lesu? Tuhan, aku ini sudah ikut Tuhan sama lama, tapi aku kok belum bisa ya kayak begitu Tuhan. Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh tapi begini terus. Tuhan katakan, mari yang letih, lesu, datang. Tuhan katakan, aku akan ajarkan kepadamu. Apa yang Tuhan ajarkan, saudara? Injil. Lalu supaya apa? Supaya kamu berkenan kepada Tuhan. Ada orang muda kaya datang sama Tuhan, dikatakan, Tuhan, aku mau masuk surga. Bagaimana? Tuhan katakan, yang paling penting, kamu sudah lakukan hukum belum? Loh, apa hukum? Hukum Israel itu adalah hukum Taurat. Kamu hormat orang tua kan? Kamu nyembah berhala kan? Kamu mencuri kan? Kamu membunuh kan? Kamu bersaksi dusta kan? Kamu ingin milik orang lain kan? Itu semua sudah aku lakukan Tuhan dengan baik. Itu hukum Taurat. Hukum Taurat tidak pernah menyelamatkan. Hukum Taurat hanya membuat orang sadar perlu diselamatkan, dan dia akan datang kepada Yesusnya. Kalau orang yang berkata, aku masuk surga karena tidak mencuri, tidak ada itu orang masuk surga karena tidak mencuri. Orang masuk surga karena Kristus, karena anugerah Kristus, dan Kristus itu bisa menjumpa Kristus karena dia juga mengikuti Taurat. Dia mau melakukan tidak mencuri. Dan itu sebabnya Yesus katakan, kamu mau yang lebih sempurna. Akhir-akhir muda, mau sekarang jualah harta, bagikanlah kepada orang miskin, kemudian ikutlah. Kata-kata ini mendeklarasikan beriman dengan Kristus itu punya harga yang begitu mahal, sehingga orang dikatakan, karena dia melihat hartanya banyak, dia meninggalkan Yesus. Itu sebabnya mencari Tuhan ketika membawa kepentingan pribadi hanya ingin kaya. Tuhan berkata, sudah mencari, tapi sama dengan memelihara semak duri di dalam hidup kita, yang akan mengancam kepada rohani kita, membuat kita tidak berdaya. Kenapa? Ada punya keinginan, punya motivasi yang lain untuk ikut Tuhan. Dan Tuhan sedang membersihkan itu. Iman itu membersihkan kita, membersihkan kita menjadi iman, menjadi orang-orang yang benar-benar bermotivasi kepada Tuhan dengan luar biasa. Kisah 13 ayat 22. Kisah 13 ayat yang ke-22. Ada perjalanan seorang raja yang jatuh bangun. Tapi raja ini dianggap berpadanan dengan Injil Kristus. Ayat yang ke-20. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Kenapa? Seorang yang berkenan di hati. Apa yang membuat Daud ini berkenan? Karena apa? Dan yang melakukan segala kehendak. Daud ini diberkenan. Kita tahu Daud punya dosa yang begitu mengerikan. Apa? Berzina. Setelah berzina apa? Membunuh. Membunuh siapa? Membunuh suami dari Betseba. Saudara, dia layak dihukum. Dia layak tidak masuk surga. Tapi kenapa dia berkenan? Tuhan katakan, selama dia hidup, ketika dia diuji oleh Tuhan, dia bisa berdosa, tapi dikasih kesempatan. Nathan datang. Daud, ada seorang yang miskin punya domba. Ada orang kaya dombanya banyak gemuk-gemuk. Waktu mengadakan pesta, dia tidak pakai dombanya, tapi pakai domba orang miskin ini. Diambil untuk pesta, dia tidak mau kehilangan apa-apa.
Daud marah sama dia, katakan, orang itu layak dihukum seberat-beratnya. Kenapa? Masa punya doa begitu banyak, mengambil doa orang miskin yang hanya untuk kehidupannya, untuk kesenangannya dia nggak kehilangan. Nathan berkata, demi Tuhan, orang itu adalah kamu. Daud seorang raja, Nathan seorang nabi yang hanya siap mati pada waktu raja tidak senang dengan beritanya. Tapi Alkitab berkata, kenapa Daud berkenan? Meskipun dosa, tapi ketika ditegur sama firman Allah, dia bertobat. Dia akui, dia tidak pakai kekuasaannya. Suruh Nathan masuk penjara, jangan kasih makan sampai mati. Tapi dia di hadapan Nabi, dia langsung merendahkan diri, gak mau makan, gak mau minum, dia berpuasa, berdoa sampai Tuhan, karena rohaninya merasakan hancur tanpa rasa. Saudara, Daud gak rasa saudara salah dosa. Saudara, Nabi datang membereskan dosa. Kata berkenan, manusia gak ada yang sempurna. Allah mengerti keterbatasan manusia, tapi Allah tetap memakai. Manusia harus berjuang walaupun terbatas. Manusia harus berjuang walaupun lemah. Kenapa? Karena ada anugerah yang besar diberikan. Sebab dia di dalam kekuasaannya, dia rebah dan dia berkuasa sama Tuhan. Dan apa kata Tuhan? Aku mendapatkan Daud. Tuhan bangga. Bangganya kenapa? Ada orang yang tetap percaya kepada firman Tuhan, tetap mau hidup dalam firman Tuhan, walaupun dia sekarang sudah enak, dia raja, dia hebat. Untuk itu dia menjadi orang berkenan. Paulus menyampaikan kabar, hidupmu harus berpandangan dengan Injil. Artinya apa? Berkenan sama Tuhan. Bagaimana bisa berkenan? Melakukan segala kehendak daripada Tuhan. Kita dalam hidup ini gak mungkin gak disusahkan orang, saudara. Gak mungkin gak dirugikan orang. Gak mungkin saudara gak dijelekin orang. Gak mungkin saudara gak dihina orang. Gak mungkin gak pernah mengalami hal-hal yang sangat-sangat hati ini gak enak. Tapi untuk itulah Tuhan katakan, Injil membuat kita mau hidup di dalam kebenaran. Ya. Iman itu jadi sempurna karena apa? Karena melakukan kehendak Allah walaupun sulit. Ini di epidemi ini sulit, saudara. Ya kan? Saudara, Wahim batuk itu saja dijauhi orang. Padahal batuknya itu karena pakai masker, saudara. Ya kan? Padahal pakai masker itu, saudara yang punya asma, saudara yang punya apa, yang sehat saja, tidak enak. Jauh, diukur. Ada orang yang takut, itu punya gejala, hanya 1% orang itu. Orang itu darahnya normal, tapi begitu lihat dokter takut langsung jeglek, saudara. Orang tinggi, hanya 1%. 1% kalau dari 7 miliar ya banyak. Orang begitu. Ada orang sehat 36, dia ada termometer takut langsung 37, saudara. Itu suruh dia bentar, normal. Ada. Maka ada beberapa jemaat juga yang ada rasa takut. Oh takut, ya tunggu sebentar. Setelah beberapa menit tuh normal. Takut. Dunia ini penuh ketakutan, tapi iman bikin termostat di dalam rohani stabil. Kestabilan menjalani hidup yang sukar di dunia hanya dengan iman dalam Yesus Kristus. Janda Sarfat boleh miskin, didatangi Elia. Kenapa? Tuhan lihat Sarfat ini punya termostat, tinggal tepun, tapi diminta Elia, diberikan. Tuhan gak salah mengutus Elia, kamu ke sana. Loh kenapa? Karena aku mau pelihara dia. Dia mungkin hanya punya
sangat. Tuhan kenapa? Karena Tuhan berkenan, saudara. Walaupun dia janda, dia miskin, tetapi dia berpadanan dengan Injil. Maka ada lagu Pantai Kosta yang lama. Dia peliharaku di senang atau susah. Dia peliharaku. Kenapa? Iman bikin kita stabil dalam hidup ini. Iring Tuhan dengan begitu setia. Bahkan hidup dalam bumi ini tersenyum sama Tuhan. Kenapa? Kalau aku selesai, aku senang sama Tuhan. Itu yang bikin iman, saudara. Sehingga iman itu bikin stabil dalam perjalanan hidup kita. Kita nggak ngerti kok ada apa-apa, tapi iman selalu berkata, aku berjalan karena percaya kepada pimpinan Injil Kristus. Pimpinan Injil Kristus itu tidak pernah salah. Yang kedua, arti berpadanan itu berperilaku seperti Kristus. Untuk kita berkenan menjadi seperti Kristus, maka kata berpadanan itu tidak mungkin tidak. Orang yang mau berkenan, maka berperilaku seperti Kristus. Maka hanya Rasul Yohanes yang menuliskan, siapa yang tinggal di dalam Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus. Mungkinkah? Mungkin. Sebab Kristus sudah jadi manusia. Kristus sudah datang kepada manusia, melayani manusia. Maka tidak mungkin tidak. Alkitab hanya berkata, kita bisa berperilaku seperti Kristus Yesus. Mari kita baca ayatnya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Orang yang berperilaku seperti Kristus akan berjuang menjadikan diri sendiri dalam hidup ini mau mengenal Kristus dengan baik. Orang yang berperilaku Kristus menjadikan dirinya sendiri mau kenal Yesus, berjuang berusaha kenal Yesus. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama, saudara. 2 mulai. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa itu hidup yang kekal? Orang yang berkenan akan punya hidup kekal karena mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mau mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Tuhan. Saudara, orang yang berperilaku adalah orang yang menjadikan dirinya sendiri berjuang. Aku mau mengenal Kristus. Aku kalau masih hidup, aku mau berusaha mengenal Yesus. Aku mau berusaha mengenal Kristus, bukan di hal-halan, bukan hanya dengar khotbah saja, tetapi dalam diri sendiri. Sudah bisa renungkan di tempat kerja, menghadapi masalah, menghadapi problem, menghadapi ketidaknyamanan. Sudah bersekutu dengan firman akan mengenal Kristus. Sudah akan alami Kristus yang begitu luar biasa. Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Kita baca sama-sama. Efesus 1 2 mulai. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita minta orang yang berjuang mau kenal Kristus, minta kepada Kristus, dan Kristus sudah minta kepada Bapa. Bapa, kasih orang yang mau kenal aku apa? Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan kepada siapa? Kepada orang yang mau beriman kepada Tuhan.
Roh Kudus itu pribadi. Dia bukan atribut hanya kekristenan. Itu pribadi. Pribadi itu diminta Yesus. Yang ada pribadi kedua. Hebat loh. Bapa ini sama Yesus dinner. Sebab kenapa? Sebab Yesus nurut sama Bapa. Bapa memberikan Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus minta sama Bapa. Dan Roh Kudus mau datang ke manusia sesuai dengan perintah Yesus. Dan Roh Kudus punya batasan. Batasan dia cuma satu. Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Roh Kudus gak bisa diperintah manusia. Itu kekeliruan terbesar. Roh Kudus itu dikatakan aku punya batas. Aku menolong manusia, tetapi aku mengikuti instruksi Yesus. Maka Tritunggal itu rukun, damai, tidak saling melukai. Aku dan Bapa satu. Kalau orang beriman, maka aku, Bapa dan Roh akan tinggal bersama-sama dengan kamu. Jadi orang yang dihidupi, ditinggali Roh Kudus. Kenapa? Karena dia mau berpadanan dengan Kristus. Dia mau berperilaku dengan Kristus. Sebab apa? Sebab dia mau kenal Kristus. Kenapa dia mau kenal? Dia mau kenal karena dia alami Kristus. Dia melakukan apa yang Kristus, maka dia rindu semakin mengenal Kristus. Yang terakhir, setelah dia mau kenal Kristus, dia dikatakan apapun dia lakukan yang diperintahkan Kristus. Itu artinya berperilaku seperti Kristus. Saudara tidak akan mungkin langsung taat sama Kristus. Saudara akan alami proses. Lalu yang terakhir, apa saja yang diperintahkan Kristus itu dilakukan. Mari kita baca beberapa ayat terakhir. Roma 16 ayat 26. Roma 16 ayat 26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab nabi, para nabi kepada segala bangsa. Untuk apa, saudara? Untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Saudara, kita bisa berkenan kepada Kristus. Kenapa? Punya iman. Iman bagaimana? Iman itu karena taat melakukan yang diperintahkan Kristus. Dibimbing sama Kristus, saudara. Dikasih Roh Kudus, ditolong. Aku gak mungkin bisa mengampuni. Apalagi aku bisa berbuat baik ketika dia jahat kepadaku. Gak mungkin. Manusia mana yang bisa? Manusia yang berpadanan dengan Injil Kristus. Manusia yang berkenan kepada Kristus, berperilaku seperti Kristus, maka dia akan dibimbing taat dengan iman kepada Kristus. Kita hidup diselamatkan itu bukan karena sudah di dalam Yesus, udah lakukan bebas, enggak. Tetapi hidup di dalam Yesus, dibimbing Kristus untuk punya iman yang luar biasa. Dua ayat terakhir, 1 Timotius 6 ayat 14. Satu hamba Tuhan muda yang akan menggembalakan jemaat di kota Efesus yang paling, jemaat yang paling dikatakan, kalau saya pakai bahasa Efesus itu jemaat yang paling high class. Tetapi nanti di kitab Wahyu Yesus mencela jemaat ini jatuh begitu dalam. Tapi sudah dikasih tahu nama Efesus sama Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 6 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama. 2 mulai. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus
menggembleng Timotius masih muda. Timotius, kita gak akan mungkin berhasil berkenan sama Tuhan. Itu sebabnya turutilah perintah Tuhan dengan tidak bercacat, tidak bercacat, sampai Kristus datang. Kenapa? Tanda orang selamat karena dia mau menuruti. Tanda kebinasaan karena dia tidak berani bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak pilih. Pilihan kita di dalam memilih yang Tuhan tetapkan itu menetapkan diri kita sendiri. Toh bahasa Alkitab yang paling tidak sulit dipahami sampai sekarang, dia sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu sampai sekarang orang teologi yang berdebat habis. Kalau begitu aku sungguh-sungguh percuma pada akhirnya saya binasa. No, kita tidak akan dikasih kuasa sampai seperti itu. Tapi kita dikasih terus bimbingan-pimpinan untuk kita dalam jalan hidup. Pertama nggak terima, nggak apa-apa. Pertama tersinggung, nggak apa-apa, itu manusiawi. Oh, pertama penjahat, Paulus saja membunuh. Ya kan? Paulus saja memfitnah. Dia teroris di dalam teologi, tapi dipakai oleh Tuhan. Manfaatkan waktu di sebaik-baiknya. Sudah diingatkan, karena hari-hari ini jalan. Ada pengaruh yang membuat kita tidak mau menuruti Tuhan. Tapi Tuhan mau kita ada di bawah pengaruh Tuhan. Satu ayat terakhir, musik saya tidak maju di depan. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama. 2 mulai. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat keempat. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kita bisa ngaku Kristus, tetapi Kristus lebih tahu apakah kita mau menuruti. Mari pagi hari ini, di masa yang sukar hari ini, masa-masa yang sangat-sangat menakutkan, maka kita dengar berita yang sangat menghebohkan. Ya kan? Ada virus gelombang yang sekian datang sedang memikirkan dunia ini di tahun 2021. Dunia kita akan ketakutan. Tapi mari saudara, kita mau hidup berpadan dengan itu. Semakin masuk di dalam Kristus, kita akan hidup di dalam dunia yang demikian. Tapi kalau Kristus hidup dalam kita, maka kita akan melihat ada pembelaan Kristus yang tepat pada waktu ini. Bahkan yang lebih indah, dia berkata, aku sudah sediakan tempat bagi. Itu yang paling penting. Tempat kita seindah-indahnya di bumi nanti dibongkar, nanti ditinggalkan. Tapi bukan berarti tidak boleh punya. Tapi mari lakukan yang benar. Diizinkan punya, puji Tuhan. Diizinkan tidak punya. Dengan iman kita berkata puji Tuhan. Tapi kita sudah punya hal yang luar biasa, yaitu kerajaan surga. Apa yang kau alami ini buktikan. So
supaya kami adalah Allah yang setia. Engkau Allah yang berkata menjadi perisai bagi kami. Bahkan Raja Daud pernah bernyanyi, walau 1000 orang rebah, 10.000 orang rebah, tapi Engkau Allah yang tetap menguatkan aku dalam hidup. Saudara, begitu banyak manusia rebah hari ini di tengah situasi ini. Berjatuhan, berguguran satu-satu begitu banyak hari ini. Tapi Allah tetap setia kepada kita. Mari kita datang kepadanya dengan syukur. Katakan bahwa Engkau yang selalu yang ada. Mari kita katakan, haleluya. Apa yang kau alami? Mari kita bersama-sama genapi firman Allah seperti kata Paulus. Kami tabah, kami sabar, dan kami percaya. Sehingga kita mau berkata, kau lihat sembuhkanlah kami yang sakit ini. Berilah kami ketabahan. Berilah kami sukacita di tengah-tengah penderitaan ini. Berilah kami iman yang bertuju kepada Kristus Yesus. Dan bimbinglah kami supaya kami menuruti segala perintah-perintah-Mu. Kami percaya firman dan Roh Kudus tinggal di dalam kami supaya kami menyatakan kemuliaan Kristus Yesus yang luar biasa. Kami percaya dunia memang semakin gelap, tapi kami diberi kesempatan untuk menjadi terang. Kami diberi kesempatan untuk mengobarkan terang di tengah-tengah kegelapan, sehingga kami sendiri diberikan pengharapan yang begitu luar biasa. Jemaat kuatkan satu persatu. Jemaat yang sakit yang ada di rumah disembuhkan.
pikiran dan akal budi kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita semua. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita doakan persembahan kita dan kita akan berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau membukakan kami tempat ini ya Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan sesuatu firman-Mu ya Tuhan, supaya menjadi dapat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kiranya kami akan melakukan persembahan ya Tuhan. Berkati anak-Mu ya Tuhan yang melalui dengan tugas hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Sebab itu Tuhan, ajarkan kami hidup sesuai dengan kebenaran daripada firman, supaya kami boleh masuk mendapat rencana Engkau yang begitu indah dan mulia di dalam kehidupan kami. Meskipun banyak tantangan, rintangan halangan, tapi kami bersyukur firman Allah dan Roh Kudus selalu menguatkan kami, membentuk kami bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati kami semua yang sudah datang pada pagi hari ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk yang berbahagia sepanjang minggu ini, Engkau berkati tumpahkan tangan atasnya, Engkau berkati, oh Tuhan, hidupnya, oh Tuhan, baik secara jasmani, kekuatan, kesehatan, di dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, dalam pendidikan dan sebagainya. Terlebih Tuhan, iman percayanya, kehidupan rohaninya semakin bertumbuh kokoh dan kuat di dalam Tuhan, sehingga lewat kehidupan anak-anak-Mu
nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kami yang datang, Engkau berkati Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit sekali lagi dalam nama Yesus Engkau sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memenuhi kehidupan kita mulai sekarang sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kami semua masuk di dalam kemuliaannya kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya, kita sambut dan terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Dan 1 Januari mulai besok sudah dibuka, bisa mendaftarkan diri di